Salam adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tahun ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah dan anak Tuhan yang berkarakter. Minggu ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang berbuah dan apa saja sih buah yang harus kita hasilkan. Ingin tahu dong? So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya, jangan sampai terlewatkan. Karena kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita dulu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup dan yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Puji Tuhan, kita beribadah kembali ya. Tapi kita percaya adik-adik semua masih semangat yang pastinya. Nah, kalau adik-adik semangat, coba kasih senyumnya dulu nih. Misalkan ada mama papa di sana atau kakak adik kalian atau mungkin teman kalian juga ikut ibadah bareng kalian. Kasih senyumnya ke kanan kiri kalian. Oke ya. Oke, kita mengucap syukur sama Tuhan buat pagi hari yang indah ini ya adik-adik. Ya maka itu kita mau angkat satu pujian senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Sekali lagi Kak. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Kita berdoa. Lipat tangannya, kita bersatu berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami sangat bersukacita, kami sangat bersemangat, kami sangat bergembira Tuhan untuk ibadah hari ini Bapa. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Oke ya, hari ini kita mau berhitung nih pakai lagu yang pastinya adik-adik ya. Mungkin kakak-kakaknya yang di kelas sedang sampai tuna sudah jago gitu ya hitung-hitungannya. Nah hari ini sambil belajar untuk adik-adiknya yang kelas batita sampai dengan kelas kecil untuk berhitung. Gak banyak kok, cuma 10 aja ya. Yang pastinya sambil pakai lagu dan juga harus tetap semangat. Kita mau angkat satu pujian, satu anak Tuhan bawa jiwa. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi
kita untuk dengerin firman Tuhan. Kakak undang semuanya adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam firman Tuhan hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Mari masuk. Mari masuk Tuhan, masuk dalam hati kami semua, masuk dalam pikiran kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat fokus duduk diam mendengarkan firman-Mu. Juga berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang disampaikannya itu semua dapat menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik, Kak Teri senang sekali bisa berjumpa kembali dalam sekolah minggu online. Adik-adik, siapnya kita mendengarkan firman Tuhan? Yuk, duduk yang manis, buat diri kalian nyaman, dan kalau bisa tidak sambil makan, agar kita konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan minggu ini adalah sukacita dan damai sejahtera. Diambil dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Dan ayat hafalannya terdapat dalam Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Adik-adik, masih ingat kan tentang satu buah dengan 9 rasa, yaitu buah roh? Minggu lalu kita sudah membahas rasa buah roh yang pertama. Ada yang masih ingat? Ya, KASIH, kasih. Nah, minggu ini kita akan membahas rasa buah roh yang kedua dan yang ketiga, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera. Kita simak dalam firman Tuhannya di Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adik-adik, Kak Teri mau mengingatkan, bacaan kita tadi maksudnya adalah hasil dari menekuni, mengerjakan, dan mempelajari sesuatu. Kak Teri kasih contoh, misalnya Tono rajin latihan sepak bola. Buahnya Tono akan jago main sepak bola. Kalau Tini rajin latihan menari, buahnya Tini akan jago menari. Kalau adik-adik rajin belajar di sekolah, buahnya apa yuk? Nah, kalau buah roh maksudnya adalah hasil menekuni pimpinan Roh Kudus dalam firman Tuhan. Hasilnya adalah ke-9 karakter dalam bacaan Alkitab kita tadi. Itu tidak dapat dipisahkan. Semuanya harus menjadi karakter kita. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam rasa buah roh yang kedua. Masih ingat? Ya, sukacita. Dalam Alkitab ada beberapa ayat yang membahas tentang sukacita atau bersukacita. Salah satunya dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tapi kita juga harus melihat keadaan. Misalnya, kita tidak bersukacita ke tempat teman yang sedang berduka karena ada keluarganya yang meninggal. Sukacita yang dimaksud adalah jangan bersedih terlalu lama. Kak Teri kasih contoh. Misalnya, suatu hari kalian mendapat uang jajannya kurang. Tak perlu kalian bersedih dan ngambek karena uang jajan kalian kurang. Atau misalnya pas lagi ulangan, kalian sudah rajin belajar dan tidak nyontek. Ternyata teman kalian yang tidak jujur mendapat nilai yang lebih baik. Kalian tak perlu bersedih karena Tuhan bangga dengan perbuatan kalian. Ingat ya, setiap peristiwa yang kita alami pasti ada sisi baiknya, dan itu akan memunculkan sukacita di hati kita. Adik-adik, kalau kita menjalani hari-hari kita dengan bersukacita, kita akan mudah bersyukur dan orang lain juga akan ikut senang melihat kita bersukacita. Ayo, kita berusaha untuk punya karakter buah roh bersukacita. Kalian sudah paham kan? Sekarang kita masuk dalam karakter buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus bisa membawa damai sejahtera dimanapun kita berada bagi orang-orang di sekitar kita. Misalnya, ada teman kita yang sedang bertengkar. Tak perlu kita ikut-ikutan memanas-manasi mereka sehingga mereka bertengkar terus. Tapi kalau bisa, kita ajak mereka untuk berdamai dan tidak bertengkar kembali. Atau dalam situasi pandemi seperti ini, kita sebagai anak tidak perlu minta ini, itu kepada orang tua kita. Kalau perlu, kita kasih semangat sama mereka, kepada mama dan papa. Kita ajak berdoa bersama, kita mendoakan mereka, biar mereka juga akan menjadi semangat. Jadi begini adik-adik, kita
bisa membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita kalau hati kita dipenuhi dengan damai. Karena apa yang ada dalam hati kita itu akan terlihat melalui perkataan dan perbuatan kita. Supaya hati kita damai, kita harus berpikiran positif. Berpikiran positif adalah berpikiran yang baik-baik. Berikutnya, sebagai orang Kristen atau anak-anak Allah, kita harus mendekat kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi, Tuhan Yesus sudah kasih damai sejahtera. Kitanya yang harus mendekat kepada Tuhan Yesus dengan cara berdoa, baca Alkitab, mendengarkan penjelasan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi ingat ya adik-adik, sebelum kita membawa damai bagi orang lain, hati kita harus dipenuhi dahulu dengan damai sejahtera dan sukacita. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk minggu ini. Sekarang kita satu dalam doa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami boleh ya Bapa belajar tentang buah roh yang kedua dan yang ketiga. Ajar kami untuk dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dimanapun kami berada, kami selalu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pemeliharaan Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Berikut laporan persembahan ibadah bulan April dan laporan keuangan bulan Januari sampai April 2021. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui Papa Mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk adik-adik yang sudah mau berusaha untuk menyelesaikan program atau tantangan menghias kamar dan menghafal 12 ayat hafalan, kakak ucapkan terima kasih untuk usaha dan kerja kerasnya. Adik-adik keren, adik-adik luar biasa. Hadiahnya sedang dalam proses pengiriman, jadi ditunggu ya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban.
Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat mengasihi Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Jangan lupa, Sekolah Minggu punya sarana untuk belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio Cerdas Berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat dan dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapor sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuannya tidak mendadak ya. Bagi adik-adik yang belum mengisi form pengisian data sekolah minggu, dapat mengisinya melalui link atau QR code berikut ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bagi adik-adik ataupun mama papa yang mau mengirimkan persembahannya ya, bisa dikirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya, atas nama Stefani yang pastinya ya. Dan juga kami segenap guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk mama papa yang sudah mengirimkan persembahannya ya. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Oke, untuk itu sekarang tiba saatnya kita mau doa berkat. Tapi sebelumnya kita mau tutup ibadah ini dengan lagu Aku Percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Baiklah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita bersama-sama berdoa. Tundukkan kepalamu, kita akan menerima doa berkat.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-harimu mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. The fruit of the spirit's not a coconut. Fruit of the spirit's not a coconut. If you wanna be a coconut, you might as well hear it. You can't be a fruit of the spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the spirit's not a banana. The fruit of the spirit's not a banana. You wanna be a banana? You might as well hear it. You can't be a fruit of the spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the spirit's not a watermelon. The fruit of the spirit's not a watermelon. You wanna be a watermelon? You might as well hear it. You can't be a fruit of the spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the spirit's not a lemon. The fruit of the spirit's not a lemon. You wanna be a lemon? You might as well hear it. You can't be a fruit of the spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the spirit's not a cherry. The fruit of the spirit's not a cherry. If you wanna be a cherry, you might as well hear it. You can't be a fruit of the spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Okay, everybody knows that grapes come in bunches, so everybody get in big bunches. The fruit of the spirit's not a grape. The fruit of the spirit's not a grape. You wanna be a grape? You might as well hear it. You can't be a fruit of the spirit. Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Salam Kukit, suka baca Alkitab, suka menguji, suka berdoa. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes
ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 8. Bunyinya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Yesus memberkati. Salam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Terima kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Aku anak raja.